banget, ya ampun, ngapain ya? Oh, telepon Mbak Pipit asoy nih. Telepon ah. Pipit, aku rindu. Ih, lebay deh. Emang mau ngapain? Main lah Mbak, main. Kan udah lama gak ketemu. Kan nggak boleh kumpul deh. Terus piwe? Kan selama gak menyalahin aturan gak apa-apa lah. Toh kita juga gak tiap hari ketemu. Ya wis lah, nggak apa-apa. Gimana? Ngeteh aja di rumahku lah. Ngeteh sore. Oh, boleh. Di balkon itu ya, yang atas ya? Iyalah, biar ada pemandangan indah gitu loh. Oke. Tapi kamu siapin semuanya lo ya. Jemaat yang dikasih Allah, mari sebentar kita akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Jangan lupa persiapkan roti dan anggurnya karena hari ini ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Selamat beribadah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan atas kami hingga saat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah online pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berserah sepenuh ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita akan bersukacita. Kita akan tinggikan Dia. Kita akan muliakan Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita. Bersyukurlah. Yes. Mari kita puji Dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Yesus baik. Untuk itu sukacita surga ada di dalam kita. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Yesus. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya. Yes, puji Dia dengan sukacita. Amin. Muliakan Dia. Sukacita yang Dia berikan kepada hidup kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacita, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Rahmat-Nya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sampai apapun pujianku dari Yesus, sukacitaku. Yes, musik memuji Tuhan. Puji Dia dengan segenap hati kita. Puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Kami puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Selalu bersyukur sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Yes. Terpujilah Tuhan. Sukacita. Sorak bagi Dia. Amin. Mari, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan fokus kepada Dia. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Kita rasakan kebaikan,
kebaikan yang kita nikmati setiap saat. Mari kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan.
kami bersyukur kepadamu. Allah Bapa di surga, untuk sukacita kami pada pagi hari ini, kami boleh bersorak memuji nama-Mu. Kami boleh bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami sebentar akan menerima firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh masuk di dalam kehidupan kami dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita sekalipun kita berada dalam keadaan yang tidak begitu bagus. Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu, sampai dengan saat ini pemerintah masih berjuang keras untuk membasmi virus corona ini, tapi penyertaan Tuhan selalu kita rasakan. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, yaitu I only talk winning. Jadi ini saya ambil dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang yang bernama Angelo Dundee. Kalau diterjemahkan, saya hanya bicara kemenangan. Siapakah Angelo Dundee ini? Dia adalah seorang pelatih tinju yang menurut catatannya ada 15 juara tinju yang sudah dihasilkannya. Sementara dia, Angelo Dundee ini bukanlah seorang petinju. Bukan seorang petinju, tetapi petinju-petinju besar dilahirkan dari tangan dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa keunikan dari seorang yang bernama Angelo Dundee ini. Dia menemukan seorang pemuda yang saat itu berusia 18 tahun karena frustasi. Dan sebagian kita, Bapak Ibu, mengenal Muhammad Ali. Dia adalah pemuda yang frustasi karena dia memberikan hadiah kepada ayahnya sebuah sepeda berwarna merah, tetapi kemudian dicuri oleh seseorang yang tidak diketahui. Dan akhirnya dia kecewa, dia ingin balas dendam dan kemudian mendatangi seseorang yang bernama Angelo Dundee ini. Dan akhirnya dia berkata, Angelo Dundee ini, kalau kamu ingin menghajar pencuri itu, belajarlah tinju. Dan sejak saat itulah pada umur 18 tahun ini, dia diajar oleh Angelo Dundee ini sampai pada akhirnya umur 22 tahun dia menjuarai juara dunia kelas berat dengan mengalahkan juara bertahan pada waktu itu yaitu Sonny. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, dari tangan Angelo Dundee inilah kemudian saya mengenal prinsip hidup dia yang hari ini kita pelajari. Yaitu dia selalu mengatakan kepada setiap orang yang diasuhnya, ada 15 juara dunia yang dihasilkan Bapak Ibu. Dan dia selalu berkata, I only talk winning. Ketika anak asuhnya itu mulai kecewa, mulai kecut hati, dia selalu berkata, saya tidak peduli apa yang kau katakan. Saya hanya mau berbicara tentang kemenangan. Dia bukan seorang petinju, dia tidak pernah memukul, tetapi dihasilkan dari tangan dia seorang petinju besar, Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, kemudian juga George Foreman. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, dan masih banyak petinju-petinju lain, juara-juara dunia yang lainnya dari kelas-kelas yang berbeda yang dihasilkan oleh Angelo Dundee ini. Kita tahu selain Muhammad Ali ada George Foreman yang sampai dengan saat ini punya prestasi bahwa juara dunia tinju tertua itu dipegang oleh George Foreman. Pada umur 45 tahun di tahun 1991 dia mengalahkan
seorang juara dunia yang tidak terkalahkan, yaitu Michael Moorer. Michael Moorer ini berumur 26 tahun. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pelatih ini punya gaya yang begitu unik. Setiap kali Josh Foreman yang Bapak Ibu lihat di belakang ini, background ini adalah Josh Foreman yang umur 45 tahun. Pada saat itu mengalahkan Michael Moorer yang umur 26 tahun dan tidak terkalahkan dan dikalahkan dengan KO. Oleh karena Angelo Donde ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita belajar mengenai I only talk winning. Saya hanya mau bicara tentang kemenangan. Dan ternyata hal ini pun juga Alkitab ajarkan, Bapak Ibu. Mari bersama-sama dengan saya setelah kita mengenal siapa Angelo Donde ini, kita membuka dalam Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 saya membacakan buat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Gideon pesimis. Bahkan dalam kekecewaan ini Gideon seperti yang tadi saya bacakan, di manakah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Betapa hebatnya Tuhan ketika berperkara terhadap orang Israel, ketika membawa keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Begitu banyak perbuatan Tuhan. Tapi sekarang kemana? Sekali lagi Bapak Ibu, malaikat Tuhan ayat 12 ditulis dalam huruf besar. Malaikat Tuhan ini punya arti bahwa Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Gideon yang disebut sebagai teofani, menampakkan diri. Kita melihat bahwa ada satu prinsip yang Tuhan ingin nyatakan kepada Gideon, bahwa Tuhan tidak ingin umat kesayangannya termasuk Gideon yang diajak berbicara ini memiliki pikiran kekalahan. Kembali Bapak Ibu ya, I only talk winning. Jadi Tuhan di dalam Hakim-Hakim 6 ini pun juga punya prinsip kemenangan harus ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau. Mengapa engkau tidak percaya kepada Dia yang punya kemahadahsyatan? Tapi sekali lagi, Tuhan ingin mengubah mindset daripada Gideon ini yang sudah putus asa, yang sudah tidak punya pengharapan. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Tadi saya katakan Gideon ayat 13 mempertanyakan kepada Tuhan, di manakah segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Dan sekarang ayat 13 di bagian terakhir, Gideon ingin menyampaikan kepada pribadi yang menampakkan diri itu yang adalah Tuhan. Dikatakan, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang-orang Midian. Fakta ada bahwa perbuatan Tuhan tidak dirasakan oleh Gideon. Faktanya ada. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kekalahan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau
memasukkan dalam kehidupan kita ini kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Bukan pesimis, bukan putus asa. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Selamatkanlah orang Israel, bukankah aku mengutus engkau? Di balik dari pernyataan ini, engkau pasti menang karena aku menyertai. Tapi sekali lagi ayat 15 sama dengan ayat yang ke-13 tadi, Tuhan, kan begitu. Ayat 15, tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dengan apakah aku akan selamatkan orang Israel? Aku gak punya apa-apa kok. Keadaan kami terjepit. Kalau Bapak Ibu lihat kisah di dalam Gideon ini, mereka panen gandum, tetapi memprosesnya, menggilingnya itu di dalam pemerasan anggur. Yang semestinya di lapangan terbuka, tetapi dia harus sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena begitu mengetahui ada orang Israel panen, orang Midian mengambilnya. Artinya keadaan memang tidak begitu baik. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita ingin mengetahui hati Tuhan. Kita ingin mengetahui pikiran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Berulang-ulang kali Tuhan menyatakan, seperti ayat 12 berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah, berani. Ayat 13 diulang lagi, bukankah Tuhan menyertai engkau? Ya. Kemudian ayat 14, bukankah aku mengutus engkau? Diulang lagi ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Mana yang kita percayai Bapak Ibu? Apakah fakta yang tidak baik atau penyertaan Tuhan yang belum terlihat? Penyertaan Tuhan yang belum terlihat, tapi Tuhan berjanji bahwa aku menyertai engkau. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Seperti tema yang tadi saya katakan, seorang yang bernama Angelo Dande ini hanya berkata, I only talk winning. Saya hanya mau bicara tentang kemenangan. Pada saat anak asuhnya itu sudah mulai kecut, saya nonton video pertandingan tinju antara Josh Foreman dengan Michael Moore itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga ya. Tinggal di Google saja, tinggal di YouTube aja. Wah, diajar habis-habisan dan kemudian sudah mulai menyerah. Tapi dibisik. Angelo Dande ini kemudian membisiki daripada George Foreman, I only talk winning. Situlah kemudian dia bangkit. Dan pada ronde yang ke-10 itu kemudian ada satu pukulan yang tidak diduga oleh Michael Moore dan akhirnya membuat dia jatuh dan tidak bangun lagi. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Sementara kita sedang berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sulit, yang Tuhan tuntut kepada kita, mau mempercayai yang mana? Mempercayai keadaan yang tidak baik atau mempercayai Tuhan yang belum terlihat perbuatan ajaibnya? Kisah selanjutnya Bapak Ibu dan Saudaraku, Gideon kemudian berangkat, walaupun dia minta tanda beberapa kali, dia minta tanda kepada Tuhan. Karena ada keraguan, benar nggak Tuhan menyertai? Aku minta tanda, saya tidak mau cerita di lewat khotbah, tapi ini Bapak Ibu bisa membaca. Dia minta tanda, kemudian minta tanda.
Dan kemudian dia beserta dengan pasukan orang Israel itu, dia ambil 32.000 orang untuk menyertai mereka untuk bertempur dengan orang Median. Tapi Tuhan katakan, enggak, terlalu banyak. Terlalu banyak. Kemudian disaring. Diumumkan siapa yang takut silakan pulang. Dan ada 10.000 orang yang ikut dia. Dan Tuhan katakan masih terlalu banyak. Bayangkan Bapak Ibu, orang Median itu jago berperang. Dan sekarang Tuhan ambil satu tindakan yang di luar akal pikiran dari Gideon. 32.000 terlalu banyak, 10.000 terlalu banyak. Sampai akhirnya didapati orang hanya 300 orang. Tapi Tuhan berkata, aku yang berperang. Aku yang akan memberikan kemenangan kepadamu. Dengan 300 orang itulah kemudian dia maju berperang. Dan memang janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mempermalukan umat anaknya. Asal dia betul-betul percaya kepada dia. Tanamkan dalam pikiran kita Bapak. I only talk winning. Saya hanya mau kemenangan. Saya menang, saya menang. Saya bukan pecundang, saya bukan orang yang pesimis, tapi saya orang yang yakin bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Memang saat-saat ini adalah saat-saat yang begitu berat Bapak Ibu. Dialami oleh semua orang. Justru disitulah kita menunjukkan hakikat kita sebagai anak Tuhan. Orang yang percaya, yang mempunyai Allah yang dahsyat. Hal yang sama ditunjukkan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus pun juga only talk winning. Saya mau kemenangan saja. Saya senang dengan satu pribadi ini Bapak Ibu. Saya banyak belajar dari Rasul Paulus ini. Ada satu ayat yang menarik yang Rasul Paulus sharekan dengan penatua-penatua yang di Efesus. Dia bertemu dengan penatua Efesus, mereka minta supaya mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Miletus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Pada waktu pertemuan Rasul Paulus dengan para penatua yang dari Efesus itu, dia sampaikan satu kesaksian yang begitu mengagumkan Bapak Ibu. Yang tentunya menjadi berkat bagi kita di saat keadaan yang begitu sulit ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 berkata demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow, ini adalah kemenangan. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi aku tidak sedikit pun menghiraukan nyawa. Tidak sedikit pun menghiraukan nyawaku. Dalam nyawa itu ada kehendak, ada pikiran, dan ada perasaan. Kita ingin hidup enak Bapak Ibu. Kita ingin hidup nyaman. Tapi semua keinginan kita, semua perasaan kita, semua kehendak kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu dan percaya Bapak Ibu ya, bahwa Rasul Paulus seperti yang disampaikan kepada penatua yang ada di Efesus itu, satu kesaksian yang hidup, satu kesaksian yang betul-betul kesaksian dari Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Artinya Rasul Paulus tidak hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Ini kemenangan. Ini kemenangan Bapak Ibu. Saya kemudian teringat juga
akan kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Golgota. Itu pun juga only talk winning. Hanya berbicara tentang kemenangan. Ada dua perkataan yang menarik saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Nyala engkau iblis." Nyala engkau iblis. Perkataan ini hanya 2 kali Tuhan Yesus katakan. Nyala engkau iblis. Yang pertama ketika dia dicobai oleh si iblis, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan, dia tidak minum, dan kemudian dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan disitulah kemudian dia dicobai. Pada Matius 4 ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ketika iblis menawarkan kerajaan dunia, "Sembahlah aku," kata iblis, "maka seluruh kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu." Siapa yang enggak mau, Bapak Ibu? Siapa yang enggak mau kekayaan? Tapi ini adalah kekalahan, ini bisa menjadi satu kekalahan Tuhan Yesus untuk tidak berjalan menuju Golgota. Jadi langkah Tuhan Yesus menuju ke Golgota, menuju ke salib itu bisa terhalangi oleh keadaan ini. Demikian juga dengan Petrus yang dipakai oleh iblis ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaannya, bahwa anak manusia itu harus diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, disiksa dan kemudian dibunuh di Yerusalem. Kemudian Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, sekali-sekali itu tidak akan terjadi. Ingat Bapak Ibu, ini perjalanan menuju ke Golgota, sedang dihadang oleh iblis. Dan Tuhan Yesus berkata, "Nyala engkau iblis." Tuhan Yesus menang. Sekarang perlawanan itu terjadi. Iblis sedang memakai Petrus untuk menghalangi Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ingat bahwa Petrus sedang dipakai oleh iblis. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata, "Nyala engkau Petrus," tapi "Nyala engkau iblis yang ada di dalam diri Petrus." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus hanya memikirkan kemenangan. Dia harus menang, melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia. Dia harus menyerahkan nyawanya untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bisa gagalkah Tuhan Yesus? Bisa. Kalau Tuhan Yesus tidak melakukan kehendak Allah Bapa, maka tidak ada lagi pribadi yang bisa menghapus dosa kita. Only talk winning. Hanya berbicara kemenangan. Tuhan Yesus mau hanya kemenangan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah mulai putus asa? Apakah kita sudah mulai kehilangan pengharapan? Ada anak Tuhan yang sangat putus asa, Bapak Ibu, datang kepada saya dan sudah pamit untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah putus asa. Saya pikir dia sudah mengakhiri hidupnya. Ya, tapi setelah itu
5 hari kemudian dia menghubungi saya. Dia menghubungi saya cukup kaget. Oh, dia lagi. Mindset dia perlu dirubah. Dia butuh hanya kemenangan. Itu yang harus diterapkan dalam hidup dia. Bukan keputusasaan. Hari ini kita mengenal hatinya Tuhan. Tuhan menghendaki kemenangan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Rasul Paulus di dalam Roma 8, ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 37 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Coba Bapak Ibu renungkan ini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Baru kelaparan sedikit saja Bapak Ibu kita sudah putus asa. Belum penganiayaan, belum ketelanjangan, belum bahaya, belum pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenang. Lebih dari pemenang, itu bukan karena kekuatan kita yang menang, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Sama seperti Gideon, Tuhan yang memberikan kemenangan. Sama seperti Rasul Paulus, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kita menang karena Tuhan yang Maha Dahsyat berserta dengan kita. Jangan kecewa, jangan putus asa. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan perjamuan kudus. Bapak, Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur. Ya, kita akan satu di dalam doa. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah yang sudah menyerahkan nyawamu bagi kami Tuhan, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Dan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita taruh di dada kita. Kita merasakan kasih setia Tuhan. Kita merasakan cintanya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia Tuhan Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan tidak layak kita untuk memikirkan menjadi pecundang, orang yang putus asa, orang yang pesimis, orang yang kalah. Tuhan menginginkan kemenangan dalam hidup kita. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita.
hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Kita mengangkat tangan kita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk rela mati di kayu salib yang hina itu Tuhan. Demi keselamatan bagi kami semua Tuhan. Kami menghargai korban Kristus kayu salib dengan menunjukkan hidup sebagai anak-anak-Mu, hidup dalam kasih kemurahan-Mu, hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan di ujung dari ibadah online ini. Kita menghadap Tuhan, kita ingin mengucap syukur dan mohon berkat-Nya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sudah menyertai dalam ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami telah menaikkan pujian pengagungan sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Lewat pujian itu kami menyatakan iman kami, Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami, telah menebus dosa kami dan memberikan kepada kami hidup yang kekal lewat korban-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga memberkati ya Bapa anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Engkau memberkati mereka dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pendidikannya, dimanapun mereka berada, kehidupannya, keluarga besarnya. Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah sumber kemenangan kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dengan maksud memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu deh, gara-gara corona semua serba online. Bener-bener, kelas online, meeting online, ibadah online. Iya sih, pada proses pembuatan ibadah online itu ribetnya luar biasa. Tapi kalau
kita percaya bahwa kita lakuin semuanya buat Tuhan, pasti Tuhan Yesus mendekati deh. Bener. Kita harus giat ya Mbak dengan mengajar. Mantap. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Jangan lupa tetap ikuti ibadah online yang kita upload setiap hari Minggu. jangan lupa untuk subscribe dan selalu bagikan video kita kepada orang lain. Karena dengan kita membagikan kepada orang lain, kita bisa menjadi berkat juga loh. Sekian ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.